Iya. Nah, ini juga makanya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Tadi harus berhati-hati memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat konteks hadis itu, kalau kita keliru memahami seakan-akan Nabi menyuruh berbuat dosa, kan begitu. Seakan-akan Nabi menyuruh berbuat dosa, padahal nggak ada di situ menyuruh berbuat dosa. Kan Nabi bilang, wa atbi'isnya ittaqillah haitsuma kunta, itu awal hadis itu. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tatammuha, kata Nabi. Iringilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan kesalahan perbuatan jelek, dosa perbuatan jelek tersebut. Itu bunyi hadis ini. Nah, di sini maksudnya kalau kita berbuat dosa, mungkin terjerumus dalam berbuat dosa, kita tidak mampu mengendalikan diri sehingga kita berbuat dosa. Itu yang dimaksud di sini. Jadi tidak ada semacam unsur kesengajaan. Jadi kalau kita lihat tadi Pak, itu pun sengaja gitu maksudnya. Dia mengandalkan bahwa Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun. Jadi meremehkan dosa jadinya gitu. Nah, sedangkan hadis Nabi tadi itu sama sekali tidak. Bahkan ketika Nabi mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahum idza ijtanibatil kaba'ir. Hadis ini sangat populer. Saya termasuk sering membacakan hadis ini. Kata Nabi, salat 5 waktu itu dapat menghapuskan dosa di antaranya. Jadi kita salat maghrib dan isya, kalau ada dosa yang dilakukan oleh seseorang antara maghrib dan isya ini nanti dihapuskan oleh salat isya. Kalau ada yang berbuat dosa ba'da isya nanti akan dihapuskan oleh salat subuh. Kalau ada yang berbuat dosa antara subuh dengan zuhur maka dihapuskan oleh salat zuhur. Boleh menghapuskan dosa di antaranya, dihapus oleh diambil oleh dua. Itu maksudnya kita tidak terencana betul untuk berbuat dosa dan tidak mengandalkan dalil ini. Kan ada dalil ya kan? Kalau saya melaksanakan sholat dosa saya akan diampuni. Kalau seperti itu, itu sengaja namanya berbuat dosa. Maksudnya sengaja meremehkan dosa, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang kita nih yang tidak terkendali sehingga kita berbuat dosa dan tidak ada maksud sedikit pun meremehkan dosa, sebenarnya tidak ada, bukan meremehkan dosa, bukan meremehkan Allah, tidak meremehkan Rasulullah SAW yang melarang kita. Maka itulah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Nah, kalau orang-orang ini kan tidak, kan dia katakan saya terserah saja mau melakukan apa, karena habis itu tinggal istighfar saja, karena habis itu tinggal baca subhanallah wa bihamdi, karena habis itu tinggal melakukan amal-amal sunnah sebagaimana katakan tadi. Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan satu Ramadan berikutnya dapat menghapuskan dosa di antaranya. Wal jum'ah ila jum'ah, dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya menghapuskan dosa di antaranya. Nah, dia lupa, apa yang dia lupakan? Kata Nabi, idza jatunibatil kaba'ir, apabila dosa besar dijauhi. Tapi kalau dia melakukan dosa besar misalnya, ya tetap saja. Atau ditambah lagi seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada niat meremehkan, menganggap remeh, walaupun itu dosa kecil, maka orang ini tak akan diampuni oleh Allah SWT. Kenapa? Dia menganggap remeh dosa. Karena para ulama sepakat mengatakan dosa kecil kalau dianggap remeh oleh seseorang itu bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah kalau kita terjerumus membuat dosa. Bapak Ibu, itu memang betul-betul jiwa kita ini lagi lemah, hati kita ini lagi lemah, akal kita itu lagi lemah, dikalahkan oleh hawa nafsu kita, oleh syaitan, dan tidak ada maksud meremehkan dosa. Inilah yang taubatnya diterima, inilah istighfarnya diterima. Tapi kalau orang sengaja berbuat dosa, berarti itu mah gampang. Bagaimana kalau orang kita kan ngomong menggampangkan, meremehkan. Ya udah, ntar wudu juga hilang. Wudu kan kata Nabi kan wudu, apa salah satu faedah dari wudu? Siapa yang berwudu kata Nabi kemudian membahas
dosa-dosa yang ada di wajahnya. Kalau dia bergumul-gumul dosa, rontoklah dosa-dosa yang ada di mulutnya. Dia melakukan istinsyaq dan istinthar, maka rontoklah dosa-dosa yang ada di hidungnya. Masya Allah, itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya orang ini sengaja menjadikan dalil-dalil ini untuk berbuat dosa maksudnya. Wallahu a'lam. Tapi ada model begini ada. Orang-orang model begini. Sampai-sampai nanti ya, mereka menipu orang banyak dengan kedok dalil-dalil ini. Ya terjadi di masyarakat kita dengan seperti ini. Kita beli berbuat. Kalaupun kita terjerumus berbuat dosa, itu bukan karena kita menganggap remeh dosa. Memang betul-betul kita lagi lemah, akal kita lemah, hati kita, jiwa kita lagi lemah pada saat dikalahkan oleh hawa nafsu, dikalahkan oleh syaitan. Nah, barulah kemudian sudah itu kita bertobat. Jadi iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Itu maksudnya ada ulama mengatakan tobat. Siapa yang sudah berbuat dosa maka bertobat, maka dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Ada lagi yang mengatakan siapa yang berbuat dosa maka lakukanlah amal saleh sesudah itu. Mungkin dia berwudu, mungkin baca Quran, mungkin dia beristighfar, mungkin dia bersedekah, mungkin dia sholat sunnah, maka dosanya akan diampuni selama dia tidak menganggap remeh. Tapi kalau sudah menganggap remeh, tidak ada rasa takut dalam hatinya berbuat dosa, walaupun dosa kecil, dosanya akan diampuni oleh Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah. Dan doa-doanya tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu. Doanya tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu. Bahkan mungkin ibadahnya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena orang ini menganggap remeh dosa. Maka hati-hati berbeda. Jangan dikira dosa kecil sekali. Kalau kita membiasakan diri dengannya, kemudian timbul dalam hati kita menganggap remeh dosa yang dilakukan itu, maka ini adalah awal kebinasaan diri kita dan kegagalan hidup kita di dunia ini. Tentunya nanti di akhirat kita akan menyesal dengan penyesalan tidak akan pernah ada wujud. Allahumma semoga Allah menjaga hati kita dari dosa dan maksiat, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita ketika terjerumus berbuat dosa dan maksiat. Allah berikan taufik kepada kita untuk langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha